A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Ya. Bu. Ya. Pak. Ya. Gimana kabarnya, baik Pak? Alhamdulillah. Ibu baik? Masya Allah, tentunya harapan saya juga pemirsa iNews dimanapun semuanya bisa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Hari ini kita bersilaturahim dalam program kesayangan kita semua, Cahaya Hati Indonesia. Nah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini seperti biasa kita akan membahas tema yang dekat dengan keseharian, Bu. Temanya seru deh, Bu. Temanya seru deh. Ya, Ibu, Bu. Kok saya dipelototin, Bu? Untuk membahas tema kita hari ini seperti biasa hadir guru-guru kita. Untuk yang pertama izinkan saya menyapa kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Taufikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kiai gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustaz David baik, alhamdulillah sehat, baik, ya, sehat ya. afiat, mudah-mudahan selalu dalam taat. Amin, amin. Ya, tapi kayaknya kalau sama Kiai Taufikur Rahman, Bu, nggak lengkap kalau nggak dibuka pakai pantun dulu, Baik, Bu ya. Silakan Kiai. Makom Ibrahim terasa nyaman. Cakep. Seumur-umur bahagia diajak laki. Cakep. Salam silaturahim dari Al-Faqir Taufikur Rahman. Semoga semuanya terus panjang umur, murah rezeki. Ya amin. Masya Allah. Makasih banyak Kiai. Sama-sama. Saya mau balas pantunnya cuman saya belum siap tadi. Mikirnya lama banget saya ini. Hujan gerimis ngemil sekutang. Cakep. Pria berkumis makin ganteng. Ya. Ampun dah. Makasih Kiai. Oh, sama. Di samping Kiai Taufikur Rahman hadir guru kita juga. Kiai Haji Sirot Ronggolawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan hadir bersama beliau juga bersama-sama dengan beliau yaitu guru kita Ustadz Endang Saiful Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tidak akan berpanjang kalam, langsung saja kita lihat sebuah tayangan yang akan jadi membuka dari Cahaya Hati kali ini. Dan ini adalah tema besar dari program kita kali ini. Silahkan, ini dia. Ada sesuatu yang sangat memprihatinkan bagi kita. Nah, untuk menyikapi ini Kiai, bagaimana? Apa sih kira-kiranya hukuman bagi orang tua yang zolim terhadap anaknya? Dan bagaimanalah menyikapi secara umum dulu ya terhadap tayangan viral ini. Silakan. Terima kasih Mas David. Jadi kepada para bunda, orang bijak tuh menyebutkan al-ummahat tarbiyatul ula lil aulad. Para bunda nih adalah madrasah yang pertama untuk anak-anaknya. Jadi pantas kalau Nabi ditanya, ya Rasul, man ahakkun nas bihusni sahabati, siapa duluan ya Rasul yang paling aku lebih akrabin ya dalam bersahabat dalam rumah tangga antara anak sama orang tua. Nabi jawab ummuka. Kultu summaman, siapa lagi Rasul? Ummuka, sampai 3 kali. Nah, lantas bagaimana kalau kita lihat tanggapan dan penjelasan dalam Al-Quran di surat keempat, juz keempat ayat ke-9, pemirsa disimak yang sekiranya sambil menyaksikan. Jadi surat keempat, juz keempat ayat ke-9. Ini jamaah Sitin As-Salam hafalnya 30 juz apa juz 30? Ya, ya juz 30. Semua setengah depan apa bagian akhir aja. Selingan, sayur katuk ya dari Borobudur. Kalau ngantuk biasa gampang tidur gitu kan. Nah ini kita ganti soto babat sayur katuk selingan sebagai obat ngantuk. Ya, inti ketelatan ngucap cakepnya. Anda udah pantun 3 kali. Baik, saya teruskan. Makanya ini sebagai orang tua. Ya jelas, kenapa Ustadz nggak disebutin yang namanya suami? Justru madrasah buat ibu, nah kepala sekolahnya kita Bapak.
pimpinannya. Nah, makanya di Quran surat An-Nisa ayat 9 Allah ngasih wanti-wanti banget. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaknya hai Taufikur Rahman. Tadi kalau saya ibaratkan kita kepala sekolahnya. Hendaknya wahai para bunda sebagai madrasah pertama untuk anak-anaknya. Ada rasa khawatir sekiranya di peninggalan kita meninggalkan zuriat yang diafa, yang lemah. Lemah SDM, lemah juga iman. Nah oleh karenanya ini terjadi Mas David. Pertama bisa sampai membunuh, imannya lagi nggak ada itu. Ya, orang siapapun namanya di saat melakukan sifatnya maksiat, iman tak menempel pada hatinya. Nah, para bunda, ya, ini buat kita tolong, apalagi para bunda nih, jangankan doa bunda, ngomelnya pun adalah doa. Apalagi sampai membunuh. Gimana seperti konsekuensinya? Kalau saya singkat buat bahasa pantun, ya. Ngemil colenak saat di Madinah. Cakep. Dapat rambutan nyonya ya dari orang mangga besar. Cakep. Anak adalah amanah, membunuhnya adalah tetap dosa besar. Ya, salam. Allahu Akbar. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Jadi perenungan buat kita ya Bu ya, bahwa tanggung jawab orang tua itu luar biasa. Suami tanggung jawab sama istri, istri tanggung jawab sama anak-anak sebagai seorang ibu. Baik, langsung kita simak dari guru kita Kiai Ronggolawe. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita menyimak lafal wakafa bil mar'i isman ayyudayya'al mayyakut. Tadi seluruh bangsa Indonesia dipertontonkan sebuah fenomena yang betul-betul langka di hadapan kita. Begitu indah menurut mereka, tapi begitu hina ada sebagian manusia menilai. Tapi kesalahan mutlak bukan kepada manusianya. Maka ketika berbicara tentang kafa bil mar'i isman ayyadfa'a ayyakut. Di sini Allah perjelas pendidikan yang pertama jangan sampai teledor. Yang pertama adalah bagaimana orang tua memberikan sikap terhadap putra dan putrinya. Sejak awal disinggung oleh guru kita, Kiai Taufur Rahman. Yang pertama, berbahasalah yang baik dan benar terhadap putra dan putri kita. Karena bahasa itu merupakan sebuah doa, bahasa itu merupakan sebuah munajat dan permohonan. Ketika kalimat mayyakuta akan terlintas sebuah kalimat yang sangat sakral, yaitu kalimat yang sebenarnya tidak pantas. Maka pendidikan, bahasa, dan yang saling membandingkan di antara putra dan putrinya, ini yang tidak diperkenankan. Maka dari itu, hadirnya kita di majelis ini, pemirsa Ainus TV Budiman, yang pertama tanamkan sebuah akidah. Tanamkan, kuatkan akhlak dan akidah kita. Sebagai ibu dan bapak, ingat Rasulullah telah wanti-wanti 1400 tahun yang lalu. Didiklah putra-putrimu. Ketika menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah ini yang terjadi sekarang fenomena. Mudah-mudahan yang hadir dan seluruh pemirsa Ainus TV diselamatkan, diberikan keberkahan, betul-betul diselamatkan dengan fenomena-fenomena yang tidak kita cintai ini. Mudah-mudahan semoga kita selalu senantiasa masih tergolong umat Rasulullah SAW, diselamatkan apapun bentuknya itu. Terima kasih. Amin. Sahabat David yang kami cintai. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai Sirot Ronggolawe. Selanjutnya mari sama-sama kita simak dari Ustadz Endang. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Apa kabar Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik, menanggapi kasus yang tadi disampaikan terkait dengan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap balitanya, saya mengutip apa yang diceritakan oleh Umar bin Khattab. Ja'a rajulun ila amiril mu'minin. Umar ibn Khattab yashku an uquq ibnihi. Jadi ada seorang laki-laki, seorang sahabat yang kemudian datang kepada Khalifah Umar bin Khattab. Yashku, dia mengadu tentang uquq. Uquq itu adalah kedurhakaan yang dilakukan oleh anaknya. Kata laki-laki itu, ya Amirul Mukminin, tolong nasihati dia nih. Dia ini sudah melakukan kedurhakaan kepada saya selaku bapaknya. Maka kemudian Umar bin Khattab menyampaikan nasihat kepada anaknya, anak laki-laki itu. Nah, kenapa engkau membangkang orang tua kamu? Kenapa engkau mendurhakai orang tua kamu? Bukankah ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua? Apa kata si anak? Kata si anak kemudian berkata kepada Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, kalau kemudian ada kewajiban, ada hak anak untuk berbakti kepada kedua orang tua, apakah kemudian orang tua punya kewajiban juga punya haknya kepada anaknya? Apa kata Umar bin Khattab? Iya. Orang tua juga punya kewajiban kepada anaknya. Apa kata Umar bin Khattab? Ada 3 dalam riwayat itu disebutkan. Pertama adalah ayyan taqiya ummahu. Adalah bagaimana kemudian menafkahi ibunya. Berarti ibunya itu adalah istri dari bapaknya. Menafkahi dengan sesuatu yang bersih. Membersihkan ibunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Umar bin Khattab kemudian menjawab, yang kedua adalah ayyuhassina adabahu. Atau ayyuhassina ismahu wa adabahu. Adalah memperbaiki ismahu, memberikan nama yang baik bagi anaknya. Yang kedua. Dan juga adalah mengajarkan akhlak kepada anaknya itu. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ayyu'allimahul kitab. Adalah mengajarkan kepada anak itu tentang Alkitab atau Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran. Ada 3 ini. Apa kata si anak itu kepada Umar bin Khattab? Ya Umar bin Khattab, bapakku tadi yang meminta aku dinasihati oleh engkau ya Amirul Mukminin tidak melakukan 3 hal tersebut. Tidak kemudian menafkahi ibuku, tidak memberi nama yang baik kepadaku. Dia memberi nama aku ju'ala, ya, sesuatu nama yang tidak baik. Dan dia tidak pernah sedikit pun mengajarkan kepadaku tentang Al-Quran. Dia tidak pernah mengajarkan 1 huruf pun padaku. Bapakku ini tidak pernah melakukan 3 hal ini. Apa kemudian kata Umar bin Khattab? Maka dia kemudian berpaling kepada bapaknya itu. Wahai bapak, apakah betul tadi yang diucapkan oleh anakmu? Iya, aku memang tidak melakukan 3 hal ini. Maka kata siapa? Kata Umar bin Khattab, engkau yang durhaka. Engkau yang durhaka kepada anakmu ini. Ini artinya apa? Dari cerita ini, sering mungkin yang kita mendengar adalah apa? Yang kita dengar adalah anak yang durhaka. Kita dengar ceritanya maling kundang, kita dengar ceritanya banyak sekali. Ya. Yang menjelaskan tentang kedurhakaan anak kepada orang tuanya. Yang membangkang anak kepada orang tuanya. Nah dalam kesempatan itu, kata Umar bin Khattab bahwa ternyata ada juga istilah orang tua durhaka kepada anaknya. Ini yang 3 hal tadi. Nah, membunuh apalagi. Tentu itu lebih daripada hewan. Kalau kita lihat gimana hewan, begitu sayangnya dia akan membela bagaimanapun itu anaknya. Dia akan memberi makan walaupun dia lapar. Dia akan melindungi dari serangan musuh walaupun itu membahayakan dirinya. Itu hewan, itu harimau. Harimau makhluk yang paling ganas. Apalagi kemudian ini manusia, seorang ibu tega membunuh, tentu lebih daripada dosa besar, ya, al-kabair. Demikian. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak guru-guruku. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetaplah di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tadi sama-sama kita menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang saya tadi bacakan terjemahnya dan dibacakan dengan merdu sekali oleh qori kita Ustadz Muhammad Fauzan Sirajuddin. Dan untuk itu langsung saja kita simak kajian tafsirnya bersama guru kita Kiai Haji Taufikur Rahman. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai sekalian orang-orang yang beriman, ku jagalah oleh kamu sekalian. Ya saya, Mas David, para bunda, para ayahanda, apa yang dijaga? Anfusakum, akan diri kamu sekalian. Wa ahlikum, dan keluarga kamu sekalian. Naro, jangan sampai kesentuh masuk jurang api nerakanya Allah. Wakuduha, yang bahan bakar dari api neraka tersebut, annasu adalah manusia, wal hijaroh, dan juga bebatuan, alaiha, dan pada api neraka tersebut malaikatun, terdapat para malaikat, gilazun, bengis, syidadun, yang sangat kasar, la ya'sunallah, la ya'suna, mereka enggak pernah berbuat maksiat, enggak pernah melanggar Allah, kepada Gusti Allah, ma, terhadap apa-apa, amarohum, yang Allah telah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna, dan mereka para malaikat selalu mengerjakan ma yu'marun, apa-apa yang telah diamanati kepada mereka. Tuh perihal malaikat
yang ditugas nama Allah, jadi nggak pernah ngebangkang, nggak pernah ngelanggar. Selalu yang namanya kontrak Allah dengan malaikat, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, di dalam tafsirannya di sini disebutkan, ini ada hadis bagus ini. Wa fi makna hadhil ayati, dan pada makna ayat yang tadi saya bacain, Qori udah bacain, Mas David udah bantu nerjemahin. Alladzi rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Turmuzi min hadis Abdul Malik bin Waqi. Ada hadis yang Nabi memesankan kepada kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah bersabda, muru as-sobiyah bis-solati idza balagha sab'a sinin. Muru, perintahkan oleh kamu hai Taufikur Rahman, perintahkan oleh kamu hai Mas David, perintahkan oleh kamu wahai para ayahanda, perintahkan oleh kamu wahai para bunda. Siapa yang diperintahkan? As-sobiyah, terhadap anak kita. Apa yang diperintahkan kepada mereka? Bis-solati, untuk mendirikan solat. Iza, apabila balago telah masuk, telah sampai sab'asinin, usia anak kita 7 tahun. Fa'idha, maka apabila balago asrosinin, kalau udah usianya 10 tahun, fadribuhu, boleh kita sebagai orang tua untuk memukulnya alaiha, terhadap anak yang gak mau mendirikan sholat. Ini kalau kita lihat sekilas hadis, seakan-akan kayaknya Nabi mengajarkan kasar sama anak. Karena ada kata bahasa mukul. Tapi buat orang tua yang cerdas akan teori pendidikan Nabi, pasti akan manggut-manggut. Masya Allah. Pernah nggak kita sebagai orang tua ngemikir begini nih? Ini teori pendidikan Nabi nih. Ini bahasan parenting buat kita sebagai orang tua. Nabi nyuruh anak kita sholat usia 7 tahun. Nabi nyuruh pukul kalau udah umur 10 tahun. Jangan ngelihat bahasa pukulnya. Karena di saat kita pakai nih hadis, nggak mungkin anak kita kena pukul sama orang tuanya. Kenapa? Nih di belakang hadis ini kalau kita jabarkan, Bu, ayah, bunda, Ya, Allah nyuruh kita sholat sehari semalam berapa waktu? 5 waktu yang wajib. Waktu yang wajib. Allah nyuruh 5 waktu. Nabi nyuruh usia 7 tahun. Nah, pernah nggak kita kepikiran dalam setahun ada berapa hari? 365 hari. 365 hari. Sehari semalam 5 waktu kali 365 hari. Akan mendapatkan jumlah 1825 kali. Saya ulang. Berarti kita sebagai orang tua, ya saya, ya bapak, ya ibu, nih yang merasa orang tua, tolong nih, kalau kata orang Bekasi Timur, jangan pakai belaga budek, dengerin baik-baik. Iya, ya. Ya, ya. Jadi setiap orang tua, mohon maaf, kalau 1 hari 5 waktu kali 365 hari, maka kita sebagai orang tua punya kewajiban buat ngajak bocah sholat, buat ngajak anak sholat sebanyak 1825 kali. Itu setahun. Nabi nyuruhnya gak setahun. Kan itu usia 7 tahun. Nabi nyuruh mukul usia 10 tahun. Berarti punya waktu dari 7 ke 10 berapa tahun punya waktu? 3 tahun. Pernah nggak kita kepikir berarti kalau 1 tahun aja kita punya kewajiban 1825 kali. Dikali 3 tahun, hitung dah tuh 1825 kali, maka dikali 3 tahun jawabannya nggak kurang 5475 kali. Kedengarannya nih? Ya, dengar. 478. Biar berasa kita sebagai orang tua nih. 5.475 kali. Punten, kita tanya diri kita, udah belum kita nyuruh anak kita sholat sebanyak 5.000 lebih itu? Jujur, udah belum tuh? Belum.
Ya, berarti logikanya, talonya kalau pakai 475 kebanyakan kita buang dah buntutnya dah. 5.000 aja kita pakai. Udah belum nih kita sebagai orang tua nyuruh anak kita sholat sebanyak 5.000. Kalau udah kita pakai nih perintah Nabi, kita ajak anak kita sholat sebanyak 5.000, maka dia begitu dia masuk 10 tahun nggak perlu mukul udah. Logikanya begini Bapak Ibu, anak-anak sekarang tuh pinter-pinter. Iya. Cerdas, kritis-kritis. Itu yang anak sekarang. Begini logikanya nih. Ini 5.470 kali. Ini ada batu keras, batu kolar. Ada air yang jatuh. Tes, tes, tes. Lama-lama tuh celong gak batu? Telong. Ya. Itu batu yang keras. Ya salah. Keluar lagi bahasa orang Betawi Bekasi lagi. Ilog. Iya, iya. Iya. Lah. Ilok anak kita yang pinter diajak sholat hampir 5.000 nggak patuh ya Rob, nggak perlu mukul jadinya. Kalau kita sebagai orang tua bisa mengamalkan perintah yang diajarkan sama Nabi dan dalam Quran yang kita bahas hari ini. Allahu Akbar. Terima kasih banyak ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, masya Allah barik alaih. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Bu. Jelas nggak? Jelas baik. Silakan, ada yang mau nanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Bu Alfi. Mohon izin bertanya Ustadz. Ya, silakan. Ya. Apakah ada azab bagi orang tua yang zalim kepada anaknya? Ya, orang tua yang? Orang tua yang zalim kepada anaknya. Oh, azabnya ada nggak gitu ya? Ya. Oh ya, oke, Terima silakan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda di surat Yasin ayat ke-65 kita sering baca nih ayat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Ya, Bu. Nah, kalau itu sering kita pindah dulu dah. Di surat ke-17 juz ke-13 ayat 13. Ini rada sereman dikit nih. Kalau itu masih kurang kayaknya. Apa iya? Karena kata Quran di surat ke-17 Bani Israel ayat 13 begini. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Allah. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiban. Allah. Wa kulla insan, setiap manusia, alzamnahu ta'irahu fi unuki, semua catatan amalianya semasa hidupnya besok akan dikalungin di lehernya. Catatan amalia kita nih, baik yang baik maupun yang buruk, termasuk yang zalim sama anak, dikalungin di catatan di leher kita. Wa nukhriju lahu kitaban yalqahu mansyura, di hari kiamat di pengadilan Allah akan kalau kata orang Bekasi dijembrengin, dibeberin itu dengan sejelas-jelasnya. Jadi nggak laku Hotman Paris. Ya walaupun pengacara mahal. Ya, ya. Kenapa? Karena di 14-nya Allah tinggal nyuruh Iqra kitabak. Baca. Baca dah masing-masing. Ada di leher inti kok. Nah, ini bagaimana orang tua yang zolim berarti udah masuk nominasi pertama begitu. Yang kedua, dia nggak bisa melaksanakan kewajibannya. Hai Taufikur Rahman, wahai Mas David, wahai para bunda, wahai para ayanda, adibu auladakum ala salasi khisolin. Didik anak kamu, ajarkan anak kamu 3 macam. Ayah bunda, ini hak anak kita nih. Ini kalau kita nggak ngejalanin, seperti ditanyakan, ini kita dosa nih. Iya. Berapa macam? 3. Kepiting di dalam kerang dicepit batu, pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Ya salam. Ya, selingan. Iya, oke? Ya oke. Ada tokek ketimbun batu. Oke kalau begitu. Ya. Yang pertama kata Nabi, hobi nabikum, ajarin anak kita cinta sama nabinya. Yang kedua, hobi ahli baitihi, cinta sama ahli baitnya.
Contoh, ahli bait siapa? Kayak kita di di Indonesia rata-rata Syafi'i. Muhammad, namanya biar paham kalau perlu. Muhammad bin Idris, bin Abbas, bin Utsman, bin Syafi, bin Sa'ib, bin Ubaid, bin Abu Yazid, bin Hasim, bin Mutalibi, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Huzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ab, bin Adnan, bin Ud, bin Mukawim, bin Nahur, bin Taira, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabid, bin Ismail, bin Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar. Itu ahli bait tuh. Kita kan tahu siapa sih Sapi, siapa Sapi? Nggak tahu ditanya tuh. Yang ketiga, wa qiraatil Quran. Ajarin anak-anak kita untuk bisa mengerti baca tulis Al-Quran. Jadi nanti pesan nih pantun buat saya, buat kita. Kalau ini kata cakepnya boleh ya? Boleh. Ke rumah mertua nenteng colenak. Cakep. Duduk di taman bersama tamu. Cakep. Orang tua yang sayang anak, bekali mereka iman dan ilmu. Asal. Cocok? Cocok. Cocok? Cocok. Cok, gali cok, gala gacok. Cocok. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai. Ibu terima kasih ya. Alhamdulillah dapat ilmu lagi ya Bu. Alhamdulillah. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih Kiai. Assalamualaikum. Bu, saya mau pantun boleh nggak? Pak, saya boleh pantun Pak? Boleh. Si Bayu main di atas pasir. Kita ngaji yuk. Hayu sama Kiai Munawir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Allah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Hamdan wa syukralillah, amma ba'd. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pemirsa dan juga jamaah di Masjid Salam. mudah-mudahan hidupnya Mat. biar dapat syafaat dari Nabi Muhammad Mat. pada hari qiyam. Insya Allah Mat. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di Masjid As-Salam barang-barang mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal alamin. ya robbal Alamin. Tahadus binimah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu Wa wa ta'ala. Nah, ta'ala. pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh bintang tamu kita yaitu makan tumis di waktu Covid. Cakep. Yang ada kumis namanya Bang David. Makasih banyak. Alhamdulillah. Kita tidak berdua Bang David. Betul sekali Kiai. Mau saya sapa. Coba disapa dulu. Orang yang sangat cantik. Tiga. Oh. Kol-kola ya. Saya tanya ya. Itu kol-kola kubro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan gemeteran dong Bu. Nah, jenengannya sopo Bu? Ibu Rosiana. Rosi. Ani. Rosi. Bu Rosi, wah aja Rosi dari Menong nih, dari mana? Dari Majelis Taklim Darul Sitrin Assalam. Masya Allah. Nah, Malam. sebelum pemirsa kita ngaji bareng-bareng, saya bukan nyuruh ya Bu ya, bacain surah Ar-Rahman ayat 21. 21. 21. 21. Silakan Bu Ros. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Nah, mari kita bersama-sama kita baca dengan pemirsa yang ada di rumah. Ini udah nungguin dari tadi yang di rumah. Ma. 1, 2, 3. Ma. Pa. Apa? Wah, bagus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Siji loro telu. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Nah, di sini Pak, ketika mau mempelajari ilmu Al-Quran, kudu ngerti makharijul huruf. Berarti keluarnya huruf. Nah, kalau mengetahui makharijul hurufnya itu terbagi menjadi 5. Ini aduh, bukuno ya Allah. Nah, kemudian ada juga namanya sifatul huruf. Sifat adalah karakter seseorang, ya kan? Setiap orang pasti punya ada yang sifatnya gemul. Di situ sifat itu ada namanya sifat hames. Apaan tuh? Al-hames. Hames itu di situ adalah nafas, bernapas ya. Contohnya yaitu pertama huruf fa. Yang terkumpul hurufnya itu di dalam kalimat fahasahu. Apa Bu? Sahsun. Waduh, sahsun. Sahsun. Sakata. Sakata. Oke. Ini mohon maaf, tulisannya kayak cacing gemulai gitu kan. Huruf hamas jumlahnya kita hitung bersama-sama. Huruf fa, terus ha, terus ta, terus shin, terus ha, terus so, terus sin, terus ta. Ini jumlah huruf hamas bernapas. Contohnya fa, bareng fa fi fu faf. Fanifaf.
Fanifaf. Fanifa. Fanifa. Nah, kemudian ini ada namanya laisa laha diddun. Artinya apa? Ini yang berlawan. Yang berlawan. Kalau hamas lawannya adalah jahr. You understand? Yes. Udah yes aja biar cepet. Ya. Adalah lawan, kayak ada laki, ada perempuan. Nah, di sini ada namanya hamas. Bernafas. Makanya di situ haknya huruf harus pas. Kalau nggak pas nanti artinya berbeda. Contohnya, ntar saya kasih contoh. Understand? Yes. Kita, iya ini ntar dulu Bu. Nah kemudian Mbak di sini apakah termasuk hamas? Enggak, karena tidak ada di dalam huruf hamas. Kita hitung semuanya ada berapa tadi Bu? 1, 2, 3, 4, 5. 8 apa 10? Kita hitung bareng-bareng. Pertama, kedua, tiga, empat, sin, 5, sin, 6, 7, 8, Kaf. 9. Ta. Kemudian di sini ada huruf apa ini Bu? Setelah ba huruf apa? Huruf apa Pak? Ini nih, begini nih. Yang ini adalah huruf ham, bukan al. Kalau alif tidak punya harok. Understand? Yes. Ibarat mak nggak punya baju. Ya, kalau hamzah pakai baju. Kalau alif nggak pakai baju. Paham kagak? Artinya kalau hamzah memakai harok. Nah, kemudian di sini ada huruf apa? Ya-nya di sita. Kalau sita ya 6. Gitu. Kalau syiddah itu tekan. Tekan. Pak, neken ya. Nah, ini maksudnya apa? Nah, berarti kalau ya di sini begitu di tasydid atau di syiddah, di sini bukan termasuk ham. Tidak terlalu berdesis ya kan? Bernapas. Hamas kan apa? Begitu ya? Coba kita baca bersama-sama. Fa. Ha. Nah, saya mau nyoba Bu Rosia. Boleh nggak suruh nyoba Bu Rosi? Boleh, Buros. Rosi. Ya. Ha gitu. Ha. Coba lagi. Ha. 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 Ha hi hu ha. Ha hi hu ha. Ha ni ha. Ha hi ha. Ini ketahuan nih kalau bacanya Fatihahnya udah pada benar begini ketahuan ya. Jadi kalau suruh baca semuanya pas semuanya, gitu kan? Ya. Alhamdulillah. Masjid As-Salam. Ya Allah, jamaah As-Salam. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Binasa lagi. Kemudian di sini ada huruf ham, lam al, ham, ro, ba. Nah di sini ini kudu ditekan, bersyiddah. Asalnya adalah robbaba yurabbibu tarbiban tarbibatan tarbaban tirib. Oh, pernah ngaji begitu gak sih? Enggak. Nah, Jujur, sekarang Kiai, jujur. kita bareng. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bu Rosi dicoba. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Cakapan yang mana? Sama yang pertama sama yang sekarang Bu. Jadi salah satunya ada yang berlawanan cara membacanya. Sifatul huruf ada namanya hamas. Nanti lawannya adalah jahr atau terang. Nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini walaupun sekelumit insya Allah ini menjadikan bekal membaca Al-Quran lebih
tartil. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, Kiai sehat. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabb, makasih banyak ya ilmunya ya. Baik, habis ini kita akan berdoa bersama dengan guru-guru kita ya. Buat yang punya masalah, ada kesulitan, doa itu merupakan salah satu jawaban kita ya dari Allah ya untuk keluar dari setiap kesulitan. Berharap dan memohon hanya kepada Allah. Hanya di sini tentunya di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini selalu diberikan kesehatan, panjangan umur, kekuatan keimanan sehingga bisa ikut terus semua kegiatan taklimnya ya. Amin. Nah, Ibu Bapak, saya mau membagikan informasi menarik nih. Sekarang minyak gosok herbal bubut ada yang wanginya enak loh, namanya minyak Herba Wahid. Khasiat dan kemanjurannya tetap sama ampuhnya. Nah, Masya Allah. Minyak Herba Wahid ini aromanya wangi banget, wangi habatus saudah, baunya tidak menyengat. Beda sama minyak gosok herbal bubut yang dibeli sama temen, baunya kayak oli bekas. Formula minyak Herba Wahid ini mengikuti kandungan yang ada pada minyak gosok herbal bubut. Namun diproses secara modern sehingga aroma herbal wangi dan segar. Minyak Herba Wahid mengandung habatus saudah, sambiloto, dan brotowali. Sehingga ampuh sebagai minyak pijat, urut, untuk mengatasi capek, pegal, terkilir, keseleo maupun encok. Juga untuk macam-macam luka. Bisa juga nih Bu, dibalur saat perut kembung, masuk angin, pegelinu, rematik, atau sebagai minyak bekam. Cocok juga untuk dibalur pada anak-anak supaya anak tidak masuk angin, batuk pilek, dan demam. Nah, sekarang saya mau tanya nih, siapa di antara ibu-ibu yang punya pengalaman menggunakan minyak Herba Wahid? Silakan. Oh, ini dia. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, namanya siapa dan boleh ceritakan pengalaman Ibu dengan minyak Herba Wahid? Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ibu Vito. Saya sudah pakai minyak Herba Wahid, produknya manjur dan aromanya wangi habatus sauda. Masya Allah. Beda sama minyak gosok herba atau bubut yang saya beli dari teman. Saya coba balurkan ke ibu saya yang biasa mengeluh sakit badannya. Alhamdulillah langsung enakan. Dan tidak mengeluh lagi sakit. Saya juga balurkan ke anak saya yang biasa batuk dan pilek. Alhamdulillah langsung sembuh. Terima kasih Herba Wahid. Masya Allah, terima kasih Ibu. Minyak Herba Wahid ini tersedia di minimarket, apotek, toko obat, dan online shop. Harganya terjangkau, hanya 20 ribuan. Jadi selalu sedia minyak Herba Wahid di rumah. Ingat ya, pokoknya gak usah ngeluh kalau sakit. Langsung ambil minyak Herba Wahid. Minyak Herba Wahid, minyak gosok herbal bubut yang wangi habatus saudah. Nastaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina wa auladikum. Ya Allah, berikan kebarokahan kepada kami dan kebarokahan kepada putra-putri kami. Wala tadurruhum wa wafikum li ta'atika warzuqna birrahum. Jangan engkau berikan kemudorotan kepada mereka. Jangan engkau berikan mara bahaya kepada mereka. Akan tetapi berikan hidayah ke dalam hati kami. Hidayah ke dalam hati putra-putri kami. Untuk makin istiqomah patuh menjalankan perintah-Mu. Amin. Makin istiqomah patuh menjalankan perintah kanjeng nabimu. Makin istiqomah patuh berbakti sayang kepada kami selaku kedua orang tuanya ya Allah. Rabbik firlana
wali walidina warhamhum kama rabbau nasigara. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Berikan selalu kasih sayang-Mu kepada keduanya. Sebagaimana keduanya selalu menyayangi kami di saat kami masih pada kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak guru-guruku. Terima kasih banyak ibu-ibu, bapak-bapak semua, pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Semoga kita termasuk orang tua atau manusia yang mendapatkan amanah anak ya, yang selalu memperbaiki diri kita. Selalu memantaskan diri kita khususnya bagi para ayah agar dapat menjadi imam yang baik di rumah tangganya. Dan ibu dapat menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Sehingga kelak kita mendapatkan anak-anak generasi penerus yang tidak hanya bisa meneruskan keluarga kita, tapi juga memperjuangkan agama kita ke depannya. Yang mensiarkan Islam sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Dan kelak insya Allah dipertemukan di dalam surganya Allah. Saya David Ali undur diri, semoga Allah memberikan keberkahan dan keridhaan bagi kita semua. Wallahu muafiq ila aqwam bithoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah.